Ya memang godaannya berat ya. Artinya kadang ya bukan hanya saat ini ya, dan bukan hanya di sini tadi kata Ustaz. Sejak dulu juga begitu, ketika seseorang atau satu kelompok itu punya kepentingan, dia bisa membawa dalil, membawa apapun untuk mendukung kepentingannya itu gitu ya. Sementara ada banyak dalil yang lain dia kesampingkan dulu, dia kantongin dulu gitu ya. Dia cari dalil-dalil yang mendukung supaya kepentingannya itu yang dia dukung. Itu sejarah berulang terus gitu, sejak dulu. Dan kita sekarang juga menyaksikan itu gitu. Dengan ada yang halus caranya, ada yang sangat vulgar gitu, tadi dicontohkan. Padahal kan kriterianya itu jelas ya, bahwa dulu ketika misalnya contoh kasus waktu perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, itu dua orang tokoh yang sangat dekat dengan Rasul, sehingga sebagian sahabat bertanya, ini gimana ini? Saya mau berpihak ke siapa? Di sini sahabat terdekat, di sini Ummul Mukminin gitu. Kata Sayyidina Ali, kebenaran tidak bergantung pada individu-individu, bukan pada figur-figur. Kebenaran itu punya kriterianya gitu. Pegang pada kriteria itu, cari siapa yang berdiri pada kebenaran gitu. Ini juga gitu kan, kita nggak lihat apakah itu siapa, keturunan siapa, apakah dia benar atau enggak. Kalau benar ikutin gitu, kalau salah ya jangan diikuti ya. Jadi kebenaran itu punya kriteria sendiri, dan kita seringkali terombang-ambing karena itu gitu ya. Mengikuti karena nggak suka kepentingan, jadi nggak adil gitu ya. Itu terkait bahasan yang terakhir tadi. Tadi pertanyaan Pak Wawan juga sangat menarik ya, terkait dengan kerugian ya, bahwa manusia itu selalu berada dalam kerugian. Definisi kerugian yang umum kita pahami kan apabila kita punya modal, apa yang kita dapatkan itu tidak sebanding dengan modal yang diberikan gitu ya. Ketika kita diberikan modal oleh Allah yang begitu banyak, potensinya luar biasa, tapi kita hanya gunakan untuk jauh dari potensi itu, maka sebenarnya kita berada dalam kerugian gitu. Jadi kita sangat banyak nih, potensi kita luar biasa banyak gitu sebenarnya, tapi kita nggak bisa menggunakan itu, maka ya kita berada dalam kerugian. Jadi fee itu di dalam ya Zat, di dalam kerugian, jadi dikelilingi dengan kerugian luar biasa. Syarat keluar dari kerugian ya empat tadi itu ya. Nah, berkaitan dengan ini bahasan tadi sangat berkaitan dengan bahasan kita pada malam ini ya. Artinya memang manusia itu untuk mewujudkan tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah itu memang nggak bisa kalau nggak kerjasama. Artinya memang harus kerjasama, karena potensinya beda-beda. Ada yang potensi jadi ustadz, ada yang potensi jadi murid, ada yang potensi jadi bisnismen, dokter dan sebagainya gitu. Sehingga ya harus memang kerjasama. Maka ini perintah untuk bekerjasama ini perintah yang ya perintah wajib gitu. Kita harus kerjasama. Nah kalau kita nggak kerjasama, maka kita bisa berdosa. Apalagi gini, ini kan sering yang saya juga pernah menyampaikan itu di sini beberapa kali. Ada suatu yang dan ini pernah ditulis di dalam karyanya Syekh Muhammad Al-Ghazali Mesir ya. Bukan Abu Hamid. Ya betul.
Nah, beliau itu menulis intinya menjelaskan muskilat-muskilat yang terjadi di kehidupan muslimin. Nah, salah satunya yang beliau sampaikan itu adalah mengenai fardu kifayah. Fardu kifayah kewajiban kolektif. Kenapa selalu di dalam buku-buku fikih itu yang dicontohkan fardu kifayah itu selalu sholat jenazah, mengurus jenazah gitu ya. Padahal begitu banyak fardu kifayah di sekeliling kita, yang kita tidak sadari. Dan karena kita tidak sadari itu, maka kewajiban itu menjadi tidak terpenuhi dan semua muslimin menjadi ikut berdosa. Misalnya gini, dalam sebuah komunitas, misalnya di Arca Manik ini butuh 10 dokter misalnya. Nah, apabila di Arca Manik ini tidak terpenuhi 10 dokter, maka seluruh Arca Manik ini, muslim di Arca Manik ikut berdosa. Sehingga mestinya harus bekerjasama. Orang yang mampu membiayai, misalnya orang yang bisa kuliah kedokteran, dibiayai supaya ada dokter. Tapi kalau kurang, maka semuanya ikut berdosa. Misalnya butuh klinik, butuh masjid, butuh sekolah, jadi begitu banyak fardu kifayah yang ada di sekeliling kita ini dan kita nggak sadari, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bekerja sama. Kalau kita saling ayat tadi itu kan saling bantu-membantu, dan jangan saling membantu dalam permusuhan. Jadi jangan sampai kalau ada permusuhan itu didamaikan, bukan justru malah dikomporin gitu. Damaikan yang bermusuhan supaya bisa kerjasama lagi. Karena kalau nggak kerjasama, ya lemah terus, semuanya ikut berdosa. Jadi ya kita berusaha semampu kita untuk mendamaikan yang bermusuhan, tidak memfasilitasi tadi kata Pak Gugui tadi. Kalau ada yang bermusuhan, jangan justru di share, disebar biar tambah benci gitu ya. Tapi gimana caranya supaya mendamaikan? Karena kalau bermusuhan terus ya hancurlah kita, dosa semua kita, gitu, kena semua. Karena nggak bisa kerjasama, nggak bisa tercipta hal-hal yang wajib sebenarnya kita penuhi sama-sama. Ini penting sekali sebenarnya topik ini karena harus kita kerjasama, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Islam ini agama yang berjamaah gitu. Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih Ustaz.